Selamat petang saudara dan selamat berjumpa dalam Liputan 6 Petang. Sejumlah berita yang aktual, tajam dan tentu terpercaya akan hadir ke ruangan Anda. Antara lain tentang pengambil alihan kantor DPP PDI serta serangkaian laporan dari Atlanta. Liputan pertama tentang PDI. Ratusan massa PDI dari kubu Suryadi tadi pagi akhirnya menyerbu kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI yang selama ini dikuasai kubu Megawati. Penyerbuan massa PDI dari kubu Suryadi ini mulai bergerak sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Serangan mendadak ini untuk beberapa saat sempat mendapat perlawanan sengit dari kubu Megawati yang masih tetap bertahan di dalam kantor DPP PDI. Di tengah hujan batu dari kedua kubu, sekitar 15 menit kemudian pihak kepolisian tiba di arena perkelahian lengkap dengan berbagai peralatannya. Kedatangan para pendukung kubu Suryadi ini dari arah Hotel Indonesia dan pada awalnya mereka melambaikan tangannya dengan menggunakan ciri khas Partai Demokrasi Indonesia. Aksi penyerbuan di kantor DPP yang berlangsung lebih dari 1 jam ini juga diikuti dengan tindakan pembakaran. Sebanyak 2 unit sepeda motor yang diparkir di depan kantor DPP PDI hangus dibakar massa. Aksi massa ini selain memacetkan lalu lintas dan mengganggu lingkungan di sekitarnya, juga aktivitas belajar di sebuah sekolah menengah pertama yang terletak hanya beberapa meter dari kantor DPP PDI terpaksa diliburkan. Beberapa akses jalan keluar dan masuk ke kantor DPP PDI terpaksa ditutup karena khawatir menjadi sasaran massa. Sejumlah kendaraan berat dan tim anti huru-hara dikerahkan guna mencegah timbulnya kerusakan lebih jauh. Reporter Riyadi Lazuardi dan Nanang Supriyani melaporkan. Setelah perkelahian terjadi selama sekitar 2,5 jam, kubu Suryadi akhirnya berhasil menduduki kantor DPP PDI. Korban berjatuhan dari 2 kubu, baik luka berat maupun ringan. Jadi gambarnya udah dapat di Dega Yadi, Bang. Desakan kubu Suryadi yang jumlahnya jauh lebih besar tak dapat lagi dibendung kubu Megawati yang mencoba bertahan di dalam kantor DPP PDI. Setelah kantor dikuasai, jumlah pendukung Suryadi semakin berlipat ganda yang datang dari berbagai arah. Mereka meneriakkan yel-yel kemenangan. 45 hari kantor ini disalahgunakan. Nah, oleh karenanya, saudara-saudara, kita telah mengembalikan kantor ini dengan baik. Sementara itu, beberapa korban yang luka baik ringan maupun berat langsung diangkut ke berbagai rumah sakit oleh aparat keamanan baik dari kubu Mega maupun Suryadi. Setelah diambil alih oleh Suryadi, oleh PDI kelompok Suryadi tadi yang diserahkan oleh Sekjen kepada saya dalam rangka pengamanan. Dan memang ya pihak kepolisian jelas akan mengamankan kantor PDI di Pol 58 ini karena di situ merupakan tempat kejadian terjadinya perkelahian. Sedangkan massa yang selamat dan berbagai jenis senjata tajam yang ditemukan di dalam kantor DPP PDI diangkut sebagai barang bukti ke Polda Metro Jaya. Barang bukti ini ditemukan di berbagai sudut ruangan oleh kubu Megawati untuk mengantisipasi serangan dari kubu Suryadi, tetapi belum diketahui siapa pemilik barang bukti ini. Pemirsa, gedung DPP PDI Jalan Diponegoro 58 mulai saat ini dinyatakan sebagai daerah terlarang, di mana kantor ini telah berhasil direbut oleh kelompok DPP PDI Suryadi. Dengan penyegelan ini, kemungkinan besar kedua kubu untuk beberapa saat tidak diperkenankan berkantor di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta. Toto Suryanto dan Kurnia melaporkan. Kubu Megawati masih tetap melakukan aksi perlawanan secara terbuka termasuk menganjurkan pos polisi Megaria yang hanya beberapa meter dari kantor DPP PDI. 9 gedung DPP PDI diduduki oleh kelompok Suryadi. Saat ini kelompok pemuda pendukung Megawati kembali mengadakan aksi unjuk rasa di depan Jalan Proklamasi, di depan gedung Metropol Jakarta Pusat. Massa yang datang dari berbagai penjuru di sekitar kawasan Menteng dan Salemba itu memaksa masuk ke kawasan sekitar kantor DPP dengan menerobos barikade aparat. Kemudian mereka mengadakan mimbar bebas dan mengultimatum aparat untuk mundur.
Namun aksi itu urung terlaksana karena secara mendadak massa dari arah Pasar Cikini dan arah RSCM melempari barikade aparat dan pos polisi Megaria yang mengakibatkan kerusakan di pos polisi dan sejumlah kendaraan aparat. Namun sambil bergerak mundur, massa justru membakar kendaraan aparat, bis, sepeda motor yang diparkir di sekitar stasiun kereta api Cikini, RSCM, dan Jalan Salemba. Sementara itu, 4 orang yang berhasil melarikan diri dari kantor DPP PDI berada di kediaman Megawati di Jalan Kebagusan 4. Sedangkan suasana di kediaman Megawati ini nampak normal tanpa dihadiri massa. Demikian juga dengan Megawati, menurut penjaga rumah sedang keluar rumah tanpa diketahui di mana keberadaannya. Sekitar pukul 2 siang, Alex Litai dengan kendaraan kijang memasuki kediaman Megawati, namun ia juga menolak ditemui wartawan. Reporter Janus Yaan dan juru kamera Yahdi Jamhur melaporkan.